Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lia Yulianti. Saya istri dari Yudiana. Saya akan menjelaskan atau menceritakan perjalanan hijrah saya. Masa lalu saya itu, saya pernah tidak pakai hijab. Saya pernah hanya pakai zin, terus pakai hijab seperti tidak pakai hijab, seperti telanjang. Saya pernah, bahkan saya pernah punduk unta. Saya pernah. Dan ketika saya bekerja di suatu perusahaan, di situ yang dominannya itu laki-laki. Setiap wanita lewat diketrekin, witwiw, seperti itu. Dan saya pikir saya mau hijrah pakai gamis biar meminimalisir yang ngetrek. Oke. Saya hijrah mulai bertahap. Saya pakai gamis tapi masih kerudung yang pendek, dan saya pengen pakai kerudung panjang biar nggak kelihatan, biar menutup bawah saya. Tapi di satu sisi tidak bisa karena itu ada mesin kerja dan tidak membolehkan untuk pakai kerudung yang besar. Dan kerja pun masih pakai celana yang memang notabene warnanya terang dan ngepres. Di situ masih banyak yang ngetrek. Sampai ya Allah, aku dosa. Gimana? Tapi kadang aku selalu jalan cepat biar nggak terlalu banyak yang lihat. Dan setelah menikah, memang aku dari dulu beli gamis yang ada niqabnya. Gak kepikiran akan pakai niqab, tapi aku simpen aja baik-baik niqabnya. Setelah itu, pas pandemi, sekarang masa pandemi, aku memang sesekali pakai niqab. Karena untuk biar gak pakai masker, biar simple aja gitu. Udah sih sesepele itu. Dan memang lingkungan saya itu banyak yang berniqab. Tapi kalau suami saya lihat yang berniqab, ngapain sih seribut itu? Ya udah sih, kalau nggak mau kelihatan wajahnya nggak usah keluar. Sampai suami saya bilang itu, yang kalau teteh berniqab gimana? Nggak usah gitu kan. Terus teteh cukup pakai kerudung panjang, menutupi pantat, menutupi dada. Oke, alhamdulillah saya jalankan. Dan memang itu udah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menjalankannya. Setelah selang beberapa tahun, kita nikah 2 tahun tepatnya. Suami saya memang sering banget nonton video di YouTube, video yang agamis seperti itu, dan di Facebook video-video yang agamis, mengisi waktu istirahatnya dengan yang berfaedah. Di situ suami saya pikir bahwa istri saya itu aurat saya, tanggung jawab saya. Sampai kan di tempat kerja suami saya itu kan banyak ceweknya juga, banyak wanitanya. Kadang pas waktu istirahat suami saya tuh ngumpul sama teman-temannya. Nah, kalau ada cewek yang lewat ya, wanita lewat, dia teman-temannya itu selalu ngetrek, wih mantep ya, wih bibirnya seksi, wih bibirnya merah. Suami saya di situ terdiam. Dia itu ceritanya semalam. Ya Allah, kata dia, apa istri saya kalau keluar juga seperti itu, kalau keluar sendiri pakai motor? Ya memang notabene saya bisa pakai motor. Kadang pergi ke ekspedisi sendiri, kadang pergi ke rumah orang tua sendiri. Kalau pas suami lagi istirahat shift 2, lagi tidur, saya gak berani membangunin. Udah aku bisa sendiri. Terus suami saya sampai, ya Allah, beberapa kali dia berpikir seperti itu. Ya Allah, istri aku menjadi bahan tontonan orang, menjadi bahan. Ya Allah, gimana kalau mereka tuh nafsu sama istri saya? Suami aku sampai bilang seperti itu. Terus aku kasih penjelasan lagi.
Kan cukup teteh pakai hijab besar aja. Teh, AA udah baca Al-Waqiah dan beserta artinya. Memang suami saya tuh kalau ngaji bersama artinya, terjemahnya pun dibaca. Di situ dijelaskan ada 2 golongan, kanan dan kiri. Takut rambut teteh 1 helai pun keluar dari kerudung itu akan jadi dosa, akan jadi pertanggungjawaban di akhirat. Dan itu semuanya tanggung jawab AA. Meskipun dosa teteh, tapi AA juga tanggung jawab. Oke, di situ aku mulai terenyuh. Apa ini karena tren yang kamu suruh aku bercadar? Enggak sama sekali teh, enggak sama sekali. Tadi AA bilang, AA pengen ngejaga istri AA. Hidup di dunia itu bukan untuk kepentingan duniawi saja, tapi kita sama-sama mencari bekal untuk akhirat. Pengen sesurga sama teteh, meskipun kita nanti udah meninggal, tapi kita wallahu alam, surga itu Allah yang menentukan. Kiai aja bisa masuk neraka, apa kita yang hamba Allah yang biasa. Tapi kita persiapkan diri, setidaknya kita persiapkan diri, dekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan istri-istri Rasul pun semuanya bercadar, semuanya menjaga aurat suaminya. Ya Rob, aku langsung terketuk. Saat itu juga ya malam hari mau tidur, aku langsung pakai cadar begini yang aku nangis. Kenapa teteh nangis? Banyak masa lalu teteh yang memang teteh itu, saya ya Lia, teteh itu egois, pemarah. Apa teteh bisa menjalankannya? Teh, pemarah, egois itu sifat, tapi untuk bercadar itu sunnah. Teteh pasti bisa menjalankannya. Sumpah sampai detik ini pun saya masih, ya Allah, pantaskah, tapi ini keinginan suami bahwa aku harus menjaga diriku dari mata-mata orang lain, dari mata-mata pria lain. Saya kira ini cerita saya tentang hijrah saya cukupkan. Bukan karena saya so suci, bukan karena mengikuti tren, tapi saya ingin mengejar surga dengan suami. Tapi saya ingin melaksanakan apa yang harus saya laksanakan sebagai umatnya. Ingin menjaga aurat suami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.